Sobat Ricci semuanya, perkenalkan nama saya Citra dan Saya Danu. kami merupakan siswa-siswi dari SMA Katolik Ricci. Jadi buat Sobat Ricci semuanya, yang belum nonton episode pertama ya Danu, di video pertama itu ada Kiza dan Alek mewawancarai Profesor Juneman. Nah, pada video kedua ini merupakan lanjutannya. Tapi di video kedua ini tidak hanya ada Fahmi dan Profesor Juneman, tetapi juga ada Dr. Darmawan Ardi Purnama, SPKJ. Di sini sebelumnya kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Darmawan dan juga Profesor Juneman karena turut hadir dan mau kita wawancarai di sini. Terima kasih atas. Dokter dan Profesor, gimana nih kabarnya? Akhir-akhir ini mungkin ada kesibukan Kesibukan apa, Dokter, Profesor? Kalau saya sibuknya paling banyak tetap praktek, paling ngasih kuliah atau ngasih seminar gitu. Kasih kuliah sama seminar ya reguler. Cuma bedanya saya bukan dosen tetap. Jadi beda kalau Prof kan dosen tetap. Kerjaannya kalau saya praktek tetap gitu. Iya, kalau saya seperti Dr. Darmawan sampaikan, saya beraktivitas di perguruan tinggi di Indonesia University. Saya mengajar, melakukan penelitian sesuai dengan passion saya di bidang psikologi korupsi, mental health dan sebagainya, dan juga pengabdian ya kepada masyarakat. Jadi tugas-tugas dosen ya. Oh, saya ngurus Yayasan Ricci juga. Ini periode yang kedua nih. Ya bantu-bantu ngurusin udah HRD kayak gitu. Seperti itu. Oke, jadi dokter dan profesor di video kali ini kita bakalan bahas mengenai relationship antara dokter dan profesor. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh dulu nih, kita pengen lebih dekat sama dokter Darmawan dulu ya. Dokter kan dulu alumni Ricci ya dok? Iya, saya juga di Ricci. Dari zaman kom saya, jadi angkatan papa saya ya. Papa saya nggak alumni Ricci, tapi om saya ada beberapa yang alumni Ricci. Terus saya dengan adik-adik saya, terus anak-anak saya, ponakan saya, itu sekolah di Ricci itu. Nah, Sekolah di Ricci. iya, Prof Juneman ini seangkatan nama adik saya yang kecil. Iya, ini saya yang kecil. Boleh diceritain nggak dok, dulu waktu sekolah di Ricci, dokter tuh murid yang seperti apa? Anak yang gimana, Dok? Anak yang aktif kah, terbuka, atau yang kayak cenderung pendiam gitu, Dok? Saya waktu kecil itu, saya baru tahu belakangan ya. Saya itu ada ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi kalau di kelas tuh suka sering kali ngobrol di kelas, kadang iseng teman jalan-jalan. Itu gejalanya baru reda itu kelas 4, mendingan. Kelas 4 lebih baik. Terus karena saya kayak gitu, jadi kalau waktu kelas 1 itu gurunya namanya Ibu Sukima. Ibu Sukima itu ngertiin gitu. Jadi beliau, yang lain pulang, itu si Darmawan tunggu dulu Darmawan. Terus saya dikasih tugas tambahan gitu, dikasih tahu. Saya komplain kenapa saya nggak boleh pulang. Saya bilang sama mama saya gitu kan. Tapi sekarang saya ngerti, maksudnya beliau ngasih tambahan gitu loh, ngajarin. Karena kan nyatet suka nggak selesai, agenda suka terkelewat, nggak dicatat tuh loh, karena ngerjainnya nggak fokus gitu. Terus kelas 2 parah saya. Dulu ada pelajaran mencongak. Ya, mencongak. Wah, habis saya, nggak bisa saya mencongak itu. Susah sekali itu. Terus kalau ulangan lisan itu, nanti bisa salah gara-gara nomornya kelengkap. Jadi kan misalkan dibacanya nomor 1, pertanyaannya ini, kita langsung jawab. Nomor 2, itu jawab. Tahu-tahu sampai ke bawah saya salah semua. Begitu diprotes, kan jawaban saya betul, Bu. Ya, tapi ini nggak sesuai sama nomor katanya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu saya juga dulu agak frustasi tuh, gimana kayak dulu kan, zaman dulu nggak tahu itu gangguan apa gitu kan. Terus kelas 4 mendingan tuh. Yang saya terkesan lagi kelas 6. Kan tulisan saya jelek ya, kan mau cepet-cepet gitu. Saya protes sama gurunya, namanya Bu Bernadette. Bu Bernadette itu, Bu ini betul jawaban saya nih, kenapa disalahin? Saya nggak bisa baca tulisan kamu.
Nah ini kan ininya nih, misalnya tunjukin ini huruf ininya nih, ini L-nya, ini apanya gitu. Ya udah kalau gitu kamu kalau mau dibetulin, kamu mesti latihan nulis bagus. Kamu tulislah 50 kali atau 25 kali 50 kali tulis. Saya harus tulis bagus gitu. Tulisan saya bagus. Kalau jelek disuruh ulang tuh. Jadi sampai sekarang saya termasuk dokter yang tulisannya masih kebaca nih, masih bagus, masih bisa. Itu yang berkesan bahwa saya bisa punya tulisan bagus itu karena dihukum Bu Bernadette tuh, ya. Jadi tapi Bu Bernadette tuh kalau ada apa-apa suruh saya karena saya seneng lari kan, seneng jalan lari gitu. Beliin bakmi dong, katanya. Ya, baik sebentar saya langsung ya. Itu cepat saya gitu kalau kayak gitu. Kalau SMP itu bermasalah dengan beberapa guru juga tuh, ya. Ya begitu karena saya suka ngedebat gitu loh, suka berpikir yang ajaib. Jadi dulu guru biologi Bu Anastasia. Besok bawa tanaman ya katanya. Bunga tanaman katanya. Ada dadakan begitu, saya bingung kan, jauh nih beli bunga ke Jalan Kesehatan. Saya ke Glodok aja. Ya, saya tahu di pemikiran saya guru biologi pasti nyuruh bawa tanaman tuh yang hidup. Saya ke Glodok beli tanaman plastik. Besok paginya dipanggil kan, apa kamu maunya plastik? Saya jawabin, ibu kan kemarin bilangnya bawa tanaman, ibu nggak bilang tanamannya hidup yang plastik. Yang ada orang tua saya dipanggil kan tidak, gitu ya. Jadi sangat berkesan sih sekolah di Ricci. Berkesannya itu gurunya itu bisa mengelaborasi, memfasilitasi kita berkembang gitu loh dengan segala macam keanehan kita, keunikan kita gitu. Saya tadi ketemu Pak Hubertus, guru PPKN dulu, guru Pancasila. Saya tanya, Pak masih ingat nggak saya ada ulangan dulu? Saya jawab, kalau akhirnya semua pada korupsi, saya nggak berani menentang yang pada korupsi itu. Mungkin saya tidak korupsi, tapi ya saya diam-diam aja, ya kan? Tapi dibetulin jawaban itu, gitu. Beliau udah nggak ingat katanya, tapi beliau bilang ya pendapat murid biasanya saya hargai, biasanya betul. Padahal waktu mau jawab itu saya bingung, ini saya mesti jawab sesuai yang ideal seperti di jawaban di buku atau sesuai pendapat saya, sedangkan ujiannya kan ulangan kayak esai gitu kan, apa pendapatmu gitu kan. Ya jadi emang itu ya, memang berkesannya di situ gitu. Adik saya yang nomor 2 itu tunarungu tuli ya, tapi sekolah di Ricci juga. Jadi guru Ricci itu bisa memfasilitasi, bisa mengakomodir loh, maksudnya kita dengan kebutuhan khusus gitu. Karena memang Ricci itu terkenal di daerah Ricci 1 ya, terkenal di daerah kota ini sebagai sekolah unggulan. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman Dokter Darmawan sendiri ini cukup menarik ya, dan cukup unik juga gitu. Dan dari keluarga dokter juga lintas generasi, kebanyakan juga di Ricci ya dok, berarti? Iya, saya tinggal nungguin aja kalau saya punya cucu apakah Ricci lagi atau tidak. Nambah lagi. Oke dok, sekarang kita mau tanya hubungan dokter sama Profesor Juneman nih dok. Kan kalau seperti yang kita tahu, dokter itu kan dosen dari Profesor Juneman ya? Iya, waktu S1. Nah, kita mau tanya nih dok, kayak pandangan Dokter Darmawan pas Profesor Juneman ini masih jadi muridnya dokter tuh kayak gimana sih enaknya? Nah, jadi awalnya kan saya nggak gitu tahu ya, walaupun beliau suka nanya-nanya di kelas gitu. Yeah. Saya nggak begitu perhatiin. Saya mulai perhatiin itu ketika ngoreksi ujian. Yang lain itu salahnya banyak, beliau tuh salahnya cuma 2, 3 gitu, sedikit banget. Nah, jadi waktu itu saya mulai ngeliat nih kok waktu nanya kan saya nggak nanya, waktu beliau nanya gitu di kelas kan saya nggak tanya namanya siapa, ya kan. Nah, pas periksa ujian itu namanya unik nih, Junman. Jun kan Jun bulan 6 kan. Iya. Ini kayaknya lahir bulan itu. Saya juga nggak tahu, tapi kan habis kalau dibaca Indonesia Juneman, tapi kan saya ngeliatnya Junman. Terus habis itu saya baru tahu tuh pas ada ini tuh namanya gitu loh. Kalau nggak salah waktu itu juga 2 kelas ya. Ya, file 1, file 2 kalau nggak salah yang psikiatri. Psikiatri. Pokoknya ada 2 kelas dah kalau nggak salah. Dan selalu nilainya bagus. Dari ujian tengah semester, ujian akhir semester,
bagusnya tuh outstanding. Terus udah gitu di kelas suka nanya, kalau misalkan masih belum puas pas sudah selesai deketin tanya lagi gitu. Tapi pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang standar ya, bukan pertanyaan hafalan. Jadi saya udah nangkep dari itu tuh pertanyaan yang critical thinking gitu, kritis gitu. Nah jadi saya lihat logikanya jalan nih gitu. Sampai sekali waktu saya lupa tuh gimana, tapi saya tanya kayaknya rumahnya daerah mana. Nah terus baru pas jalan itu, terus dulu di Ricci gitu loh. Nah jadi saya penasaran kan itu, karena kan waktu itu kuliahnya di UPI itu, Iya. ya kan, di UPI, tapi tinggal di kota. Ya kan, kalau orang-orang kota ini kan banyak kan ke Yang deket-deketnya. Putar. Iya. Ya. Saya tanya, ternyata dari Ricci gitu. Dari situ tuh mulai kontak-kontak terus. Belakangan ini kita kehilangan kontak, udah lama kehilangan kontak, tahu-tahu undangan jadi profesor. Bangga dong dok pasti ya. Luar biasa. Tapi memang saya tahu beliau layak dapat guru besar. Saya senang juga karena beliau mau ngurus itu. Karena banyak dari kita jadi dosen malas ngurus itu. Oke, sekarang dari Profesor waktu diajarin sama Dokter Darmawan tuh orangnya apa sih? Galak atau gimana nih Prof? Ya seperti ini penjelasannya ya, penjelasannya enak, mengalir gitu, dan saya bisa mengikuti pengalaman praktis beliau ya, karena beberapa dosen saya kira hanya berbekalkan teori ya, tapi Dokter Darmawan ini salah satu dosen yang berbeda gitu ya, artinya. Dan yang menarik adalah Dokter Darmawan berasal dari bidang ilmu kedokteran sebenarnya, saya dari psikologi. Nah disinilah terjadi yang hari ini disebut sebagai interdisiplin ya, artinya komunikasi kedokteran jiwa dengan psikologi itu ternyata bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Dan yang satu pengalaman yang saya ingat adalah justru pengalaman di luar kelas ya, artinya pada waktu itu saya sebagai mahasiswa senang dengan psikologi klinik, main-main ke sanatorium ya, sanatorium jiwa, sebuah sanatorium jiwa. Dan pada waktu itu saya diminta untuk berbicara sebuah topik. Nah disitulah saya berguru pada senior, banyak tanya, datang ke rumahnya gitu ya, menimba ilmu dalam rangka mempersiapkan diri berbicara di depan publik ya, di sanatorium jiwa. Dan tak disangka waktu itu mungkin Pak Darmawan ingat sempat masuk koran Kompas kan ya pada waktu itu ya, pemberitaan pembicaraan saya di sanatorium jiwa itu. Nah salah satunya ini saya kira berkat berkomunikasi dengan Dokter Darmawan. Pada waktu itu topiknya adalah schizophrenia tahap awal. Ya. Jadi cukup dekat juga ya berarti sama Dokter Darmawan. Iya, apalagi belakangan saya juga baru tahu tadi bahwa ternyata adiknya ini baru tahu belakangan ya. Jadi kan ini cukup dekat ya Prof sama Dokter Darmawan. Kita mau nanya juga nih Prof, ada nggak kayak mungkin apa ya sebutannya pesan-kesan nih ya, nasihat dari Dokter Darmawan yang paling ngena nih di Profesor Juneman ini? Iya, Dokter Darmawan kan bergerak di bidang kesehatan mental dan beliau itu punya concern terhadap kesehatan mental masyarakat ya. Artinya bukan hanya orang per orang, tetapi bagaimana supaya bangsa kita ini sehat secara mental ya, karena kesehatan mental itu efeknya kalau terganggu itu bisa ke berbagai tingkah laku, seperti misalnya tingkah laku korupsi dan sebagainya yang saya pelajari itu gitu ya. Jadi yang saya lihat dari beliau seperti itu, apalagi beliau juga sempat berkarya sebagai pegawai negeri sipil, satu pilihan yang menurut saya Sesuai. Ya, satu hal yang langka, tapi itu adalah satu langkah saya kira dari fase hidup beliau yang bisa dipelajari oleh kami yang masih tidak gitu. Dari Dokter Darmawan ada gak sih pesan atau hal yang ingin disampaikan kepada Profesor Juneman? Kan ada Prof di sini, apa yang pengen dokter sampaikan gitu? Kalau pertama kesannya ya, dari awal ini anak pinter banget nih. Pinternya bukan hafalan. Saya senang sama orang yang pinternya bukan hafalan. Jadi logikanya jalan. Nah, karena banyak orang sekolah nilainya bagus, tapi itu hafalan. Itu percuma tuh. Nah, kemudian waktu beliau S2, beliau itu yang berkesan buat saya, ini anak berani ya. Ambil tesis itu unik tuh. Tentang fenomena membuka hijab.
Wow, kan? Wah ini canggih nih gitu kan. Canggih. Padahal kita ini kan minoritas, iya kan. Hal-hal seperti itu kan sensitif biasanya. Tapi beliau tuh berani gitu. Waktu beliau lulus S3 saya dengar, tapi saya nggak waktu itu saya nggak tahu ininya, nggak mention ininya apa gitu. Cuman saya lihat, wah beliau berkarir di ini bagus. Karena awalnya kan saya pikir kalau beliau, saya kan punya klinik-klinik mental health untuk psikolog dan psikiater yang praktek situ. Jadi memang saya bangun itu kan tujuannya untuk ya bukan untuk saya praktek sendiri, tetapi bisa merangkul semua berbagai pihak, kita bisa sama-sama maju gitu. Terutama kan bukan hanya individual ya, tapi kan bisa ke semua ini. Jadi saya mikirnya legasinya bukan duit ya, tapi lebih kepada bisa meninggalkan ilmu gitu, pelayanan sistem gitu. Kalau koruptor itu kan mikirnya yang mau ditinggalin duitnya gitu, hartanya gitu. Saya nggak mikir ke situ, makanya saya nggak korupsi harta tuh. Ya, jadi kemudian ternyata beliau lebih memilih ke jadi dosennya itu akademisi. Nah makanya saya lihat oke, itu pilihannya bagus, karena waktu itu akhirnya beliau memutuskan nggak ke klinis satu-satu seperti itu, karena memang saya juga melihat kalau saya tuh cuman praktek doang di klinis satu-satu tuh manfaat saya sebetulnya nggak begitu luas cakupannya. Nah jadi terus ya saya cuma pikir ya moga-moga dia sukses, bisa bagus ya kan. Waktu itu kan ada beberapa university. Habis itu saya pernah diundang juga waktu itu, pernah ke universitas apa tuh yang di Serengseng apa tuh ya, Mercu Buana ya kan, pernah di Buana ya kan. Terus akhirnya yang saya dengar kan paling mantep di BINUS ya. Nah, makanya saya senang juga, akhirnya bisa juga nih. Nah moga-moga nih dengan begitu demikian ya, harapan saya nanti nih kita bisa terus sama-sama berkembang ya, dengan network kita, dengan keilmuan kita nih, bisa bermanfaat menyumbangkan pemikiran kita supaya memang bangsa ini makin ke depan makin lebih baik. Karena kan kita lihat Indonesia ini lebih ke sampai sekarang tuh belum kelihatan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesianya gitu. Karena masih banyak didominasi oleh pengusaha-pengusaha itu. Saya bukannya anti pengusaha, bukan. Maksudnya saya mesti ada sistem yang bisa memberdayakan, bukan memperdaya. Karena bahasa Indonesia ini memberdayakan dan memperdaya mirip nih, bedanya huruf doang, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya empowering gitu. Nah, supaya nanti anak cucu kita itu bisa hidup layak gitu loh di negara sendiri. Karena contoh kayak adik saya tunarungu ya, alumni RICI, kuliah lulus nggak bisa kerja di Indonesia, susah karena kecacatannya kan. Apalagi dulu belum ada handphone, belum ada smartphone ya kan, komunikasi dianggap handicap, jadi nggak ada yang mau pakai. Akhirnya sekarang kerja dan menetap di Manado gitu, karena lebih akomodir untuk orang dengan disability. Nah sebenarnya Indonesia itu mestinya bisa itu semua di ini, karena teman-teman saya, network saya di Malaysia, Singapura, sampai di Jepang itu sebetulnya iri dengan kita Indonesia ini gitu loh. Cuman ya ini masih mismanagement. Nah mudah-mudahan dengan masukan-masukan kita tentang kesehatan mental, saya punya klinik namanya Smart Mind nih, jadi membuat orang jadi smart ya, kemudian meningkatkan quality of life ya, nggak ke bawah arus sehingga meaningnya mereka tuh cuman duit gitu ya, iklan kapitalis. Pengusaha itu kan mikirnya bagaimana mindahin duit orang ke kantong dia sebanyak-banyaknya, lalu nanti tanda kutip CSR corporate social responsibility, itu kan belum kena ke esensinya. Saya nggak nyalahin pengusahanya, tetapi maksudnya itu kan peran negara di situ untuk membuat sistem. Ya bukan hanya soal pajak dinaikin, kan pajak progresif gitu ya. Tapi menyangkut semua sistem, termasuk sistem kesehatan, pendidikan, ya kan, seperti BPJS kesehatan kita tahu tuh dari tahun 2014 sampai sekarang seberapa penyesuaiannya, sedangkan inflasinya tinggi. Jadi kan bullshit kalau ngomong soal kesehatan, tetapi masalah ekonominya nggak diperbaiki. Nuntut aja kesehatan dibilangnya gratis lagi, itu kan membohongi.
Karena semua itu dibayar. Kalau kita nggak bayar sendiri, itu namanya PBI, penerima bantuan iuran. Itu dibayar oleh pemerintah daerah. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh mestinya tuh mencerdaskan bangsa. Nah, bagaimana kita mau cerdas kalau fungsi otak kita nih, yang salah satunya adalah fungsi mental tadi, itu nggak beres. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti yang harapan saya nih kita bisa terus bersama ya untuk saling membantu ini mendukung ya, walaupun memang kadang hidup kita ini jadinya terjebak pada rutinitas masing-masing. Ini apalagi sekarang rumahnya udah jauhan nih. Udah nggak di Jakarta soalnya. Oke, sebelum bincang-bincang kita selesai nih dokter dan profesor, ada gak yang ingin disampaikan sepatah dua kata mungkin dari dokter dan profesor buat sobat Ricia di rumah tentang mereka meraih mimpi mereka atau pengen jadi kayak dokter dan profesor gitu. Saya sih berharap ya kalau teman-teman di adik-adik, anak-anak di sekolah Ricci dengan alumninya itu benar-benar kita bisa kompak. Tuh, jadi kita bisa bersinergis. Ya, jadi apapun bidang yang kalian pilih, ya, temukan diri kalian, pilih yang sesuai dengan apa yang kalian cintai, kemudian kita saling bekerja sama, bersinergi, bukan saling bersaing menjatuhkan. Itu paling penting. Karena mungkin dulu waktu kita milih bidang kita juga kita ragu-ragu. Iya. Tetapi karena kita mencari diri, akhirnya kita jalani dan memaknai ini, ya puji Tuhan, ya kita bisa tanda kutip sukses di bidangnya. Ya. Kalau dari profesor? Ya, kalau saya mungkin menyambung dengan spiritualitas Katolik ya dari sekolah Ricci. Jadi sobat-sobat Ricci, Tuhan menantikan kita untuk menjadi alat yang efektif di tangannya, ya. Apapun minat dan passion kita. Untuk itu maka kita perlu untuk mengenal diri kita, ya, kekuatan, kelemahan, ya, potensi, peluang dan sebagainya, ya, dan kemudian menjatuhkan upaya-upaya pengenalan diri itu melalui aktivitas apapun, ya. Sekarang kan anak muda senang konten ya, senang bikin konten dan sebagainya. Tapi konten itu sebaiknya bukan hanya untuk tampil, ngejar like, view dan sebagainya yang bikin cemas gitu ya. Tetapi bagaimana supaya aktivitas itu terintegrasi atau menyatu dengan kegiatan kita, belajar kita, atau upaya kita untuk mengenal diri kita sendiri ya melalui berbagai kegiatan tersebut. Dan kalau kita mulai ada hal-hal yang kita pikir sukses dari diri kita, maka bagikanlah itu sekecil apapun dan bagikan segera ya. Kita semua di sini nggak ada yang tahu umur sampai berapa ya. Artinya manfaatkanlah waktu-waktu yang ada ini supaya semakin efektif, termasuk nanti pilih jurusan apa, karir apa dan sebagainya. Kita mau persembahkan itu buat Tuhan. Oke, terima kasih kata-katanya dari Prof. Juneman dan juga Dr. Darmawan. Mungkin kita sudah sampai di penghujung wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Darmawan dan juga Profesor Juneman atas waktunya untuk kita wawancarai. Dan banyak pengalaman menarik ya pasti dari Profesor Juneman dan Dr. Darmawan yang udah kita ulik nih hari ini. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian teman-teman video kami pada hari ini, dan jangan lupa masih ada part 3 ya. Dr. Juneman dari guru-guru yang pernah mengajar Dr. Juneman. Saya Citra dan Danu, kami pamit undur diri. Dadah.